Selamat datang di perkuliahan data analisis dan visualisasi. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana melakukan analisis data dengan menggunakan metode-metode statistika yang sudah dikenal dan juga belajar bagaimana melakukan visualisasi terhadap data. Namun secara umum, kita juga akan belajar mengenai metodologi penelitian, tapi khususnya itu penelitian yang terkait dan membutuhkan ilmu statistika. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep yang pertama. Nah, konsep yang pertama ini terkait dengan apa sih bedanya anecdotal evidence dengan scientific evidence. Nah, apa sih anecdotal evidence? Nah, saya akan tulis definisinya. Nah, anecdotal evidence itu adalah factual claim, ya, tapi relying on personal information. Yang dikumpulkan, ya, collected in a casual atau non-systematic manner. Nah, jadi ini adalah definisi dari pernyataan anekdot. Adalah suatu pernyataan yang diklaim tapi hanya berdasarkan dari informasi pribadi atau pengalaman pribadi yang tentu saja dikumpulkan secara casual atau secara non-sistematik. Nah, berikut adalah contoh-contoh pernyataan anekdot. Saya tidak akan catat. Nah, contohnya pertama itu adalah misalkan seperti ini. Oh, jangan memvaksinasi anak Anda gitu. Karena saya mendapati anak saya itu menjadi autis setelah divaksinasi. Pernyataan anekdot yang pertama gitu ya. Terus pernyataan anekdot yang kedua itu adalah nih, mulai besok saya tidak akan jogging lagi karena ayah teman saya meninggal di usia 46 padahal dia selalu jogging di pagi hari. Nah, kemudian pernyataan anekdot yang ketiga, jangan membiarkan anak muda di bawah umur 15 tahun untuk belajar menyetir. Semua orang tahu bahwa anak muda itu emosinya mudah terganggu sehingga menyebabkan kecelakaan ketika menyetir. Nah, terlihat dari ketiga contoh di atas, pernyataan-pernyataan tersebut tuh hanya berdasarkan pengalaman pribadi ya. Nah, ini. Namun digunakan untuk membuat sebuah kesimpulan umum yang belum tentu benar. Nah, itulah pernyataan anekdot. Nah, kebalikannya itu adalah scientific evidence, adalah sebuah pernyataan yang berdasarkan pendekatan saintifik untuk menyimpulkan suatu kasus atau masalah. Nah, jadi perbedaan utamanya itu adalah kesimpulannya itu dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk itu ilmu statistika itu sangat berperan dalam membuat sebuah scientific evidence atau pernyataan saintifik. Nah, statistika itu apa? Nah, jadi saya tulis di sini. Evidence adalah, saya akan tulis dulu. Nah, di sini saya sudah tulis definisinya dari scientific evidence. Nah, scientific evidence, pernyataan saintifik di sini, ya, pendekatan saintifik di sini itu pasti menggunakan ilmu statistika. Nah, jadi ilmu statistika itu sangat berperan dalam membuat sebuah scientific evidence, karena ilmu statistika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan data dengan baik, bagaimana menganalisa dengan baik, dan bagaimana mengambil kesimpulan yang tepat berdasarkan data yang telah diperoleh. Nah, dengan mempelajari statistika, kita dapat mengerti bagaimana melakukan sebuah penelitian dan juga banyak menjawab pertanyaan akan masalah yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik berikutnya. Topik berikutnya adalah bagaimana sih melakukan penyelidikan statistika, atau bagaimana sih melakukan penelitian yang baik dan benar gitu ya. Nah, di sini ada 6 langkah penyelidikan statistika. Nah, 6 langkah ini akan selalu kita pakai sampai kuliah data analisis dan visualisasi ini berakhir, karena kita akan selalu mengikuti langkah-langkah ini gitu ya. Nah, langkah yang pertama itu adalah tentu saja membuat pertanyaan penelitiannya gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu masalah, ya kita harus tahu nih, kita
perlu tahu pertanyaan apa yang perlu kita jawab gitu ya. Dan pertanyaan penelitian sebaiknya merupakan pertanyaan yang spesifik dan harus fokus menjawab masalah yang sedang kita teliti gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, tentu saja kita harus mengumpulkan data ya. Nah, kita harus merancang penelitian kita untuk bagaimana kita mendapatkan data. Nah, data dapat diperoleh melalui banyak cara. Nah, cara pertama yaitu sebuah kuesioner atau survei. Nah, cara kedua itu mungkin lewat pengamatan, kita datang ke suatu lokasi, kita mengamati, dan kita akan mendapatkan data. Dan kemudian cara ketiga bisa juga diperoleh dengan menggunakan wawancara atau interview. Nah, dan banyak lagi cara-cara yang lain. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah kita harus mengolah data tersebut. Nah, yang dimaksud dengan mengolah data di sini itu adalah kita akan membuat sebuah visualisasi dari data-data tersebut. Nah, kita juga dapat mencari nilai rata-rata dari data yang kita peroleh, atau kita bisa membandingkan data tersebut dengan data referensi yang lain gitu. Dan di modul-modul selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengolah data dengan baik. Nah, kemudian kita masuk ke tahap keempat. Nah, tahap keempat ini adalah inti utama dari ilmu statistika. Ya. Jadi di kuliah data analisis dan visualisasi ini kita akan membahas apa yang disebut dengan inferensi statistika. Nah, apa sih definisi inferensi statistika? Mungkin baru pertama kali dengar istilah inferensi. Nah, inferensi itu adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel gitu ya. Jadi selalu gitu ya gitu. Jadi dari sampel ya, sampel itu kan cuma sedikit ya. Nah, kita menyimpulkan apa yang ada di populasi. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan inferensi. Jadi dari sampel kita menyimpulkan apa yang ada di populasi. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang kelima. Nah, setelah kita telah mengambil kesimpulan tentang apa yang ada di populasi, nah kita di tahap 5 ini kita akan mengambil kesimpulan mengenai pertanyaan penelitian yang kita rumuskan di tahap nomor 1 gitu ya. Nah, jadi berdasarkan data-data yang kita peroleh dan berdasarkan inferensi yang telah dilakukan, kita akan menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah kita ajukan di nomor 1. Nah, kemudian masuk ke tahap 6. Nah, di tahap ke-6 ini seringkali peneliti itu membuat sebuah asumsi atau membuat sebuah batasan-batasan dari penelitiannya. Nah, di tahap ini sih mungkin si peneliti bisa melangkah lebih jauh dengan memperbesar atau asumsi yang tadi diasumsikan itu tidak jadi gitu, diperumum sehingga kita mendapatkan atau jawaban yang lebih umum lagi gitu ya. Jadi kembali ke awal dan diulangi lagi lah intinya, seperti itu. Nah, itulah 6 langkah penyelidikan statistika yang akan terus kita lakukan sepanjang kuliah ini. Semoga cukup jelas. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh kasus. Nah, contoh kasus ini diambil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan di Amerika Serikat ya pada tahun 2005. Nah, jadi peneliti dari Departemen Kesehatan tersebut ingin mengetahui kebiasaan mencuci tangan orang-orang setelah menggunakan toilet. Ya. Nah, pada khususnya mereka ingin menyelidiki apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan kebiasaan mencuci tangan. Ya. Nah, jadi penelitian itu dilakukan di 2 kota besar di Amerika Serikat, yaitu di kota Atlanta dan di kota New York. Dan tentu saja mereka tidak bisa sembarangan ke tempat-tempat itu. Mereka hanya mewawancara pengguna toilet umum di stasiun utama di kota tersebut gitu ya. Nah, jadi pertanyaan penelitiannya itu apa gitu ya. Jadi apakah ada perbedaan kebiasaan ya? Apakah ada perbedaan kebiasaan mencuci tangan ya? Setelah menggunakan toilet antara pria dan wanita ya. Nah, ini jadi setelah habis dari toilet. Nah, ini adalah pertanyaan penelitiannya. Nah, kemudian
bagaimana si peneliti itu mengumpulkan data? Nah, jadi mereka mengumpulkan data setiap hari dengan metode interview selama sebulan ya. Jadi setiap hari selama sebulan, setiap orang yang keluar dari toilet di stasiun utama kota besar tersebut, mereka interview dan mereka coba tanyakan, pertanyaan yang diajukan adalah jenis kelaminnya tentu saja, atau mungkin nggak usah ditanyakan karena kan kita tahu mereka itu cowok atau cewek atau pria atau wanita ya. Dan kemudian yang mereka tanyakan lagi apakah mereka mencuci tangan atau tidak setelah keluar dari toilet tersebut. Nah, itu adalah mereka mengumpulkan data gitu ya. Dan total selama sebulan itu, setiap hari selama sebulan, mereka mendapatkan data sebesar 6.300 responden. Nah, kemudian kita bisa masuk ke tahap yang ketiga, yaitu adalah mengolah data. Nah, tahap berikutnya adalah tahap mengolah data. Nah, dari 6.300 responden tersebut, kita bagi dua ya, mana yang pria dan mana yang wanita. Dan kemudian kita catat juga dari pria itu ada berapa persen yang mencuci tangan dan ada berapa persen yang tidak mencuci tangan. Nah, kemudian dari wanita juga kita lakukan hal yang sama, ada berapa persen yang mencuci tangan dan ada berapa persen yang tidak mencuci tangan. Dan di sini kita sajikan data-data tersebut dalam sebuah grafik, dalam sebuah visualisasi. Nah, di sini terlihat bahwa secara sekilas terlihat bahwa proporsi wanita yang mencuci tangan lebih banyak dibanding proporsi pria yang mencuci tangan. Nah, kemudian kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Nah, untuk bisa menyimpulkan kita harus masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap inferensi. Nah, nanti di kuliah-kuliah ini, di kuliah selanjutnya, kita akan belajar bagaimana melakukan visualisasi data untuk tipe data yang lain. Ya. Selanjutnya, kita akan melakukan inferensi, namun karena kita masih ada di bagian pendahuluan dari kuliah ini, nah kita hanya akan menyebutkan bahwa kita akan menggunakan teori dan metode yang akan dibahas dalam kuliah ini untuk belajar bagaimana melakukan inferensi akan studi kasus ini. Nah, kita juga akan mempelajari metode yang statistika yang tepat untuk bisa menarik kesimpulan apakah proporsi mencuci tangan dari pria dengan proporsi mencuci tangan dari wanita itu berbeda atau enggak sih, atau belum bisa dibedakan gitu ya. Nah, kemudian kita akan bawa, karena ini kan 6.300 itu kan hanya jumlah sampel. Nah, kita ingin menduga ya ke populasi ya. Jadi, apakah benar populasinya itu seperti itu juga gitu. Apakah benar secara populasi proporsi mencuci tangan pria sama proporsi mencuci tangan wanita itu tuh beda atau sama aja gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang kelima, menarik kesimpulan. Nah, jadi dari data-data yang diperoleh dan dari hasil metode statistika yang sudah dipakai di tahap keempat, nah kita akan menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di tahap 1, gitu ya. Yaitu apakah ada perbedaan antara kebiasaan mencuci tangan dari pria dan wanita setelah menggunakan toilet. Nah, kemudian kita masuk ke tahap 6. Nah, tahap ke-6 itu kita kembali ke awal dan kemudian kita bisa melihat apakah ada yang bisa diperbaiki atau apakah ada pertanyaan lain yang perlu dijawab. Nah, sebagai contoh, nah, apakah ada kekurangan dari penelitian ini? Ada gitu. Pertama, si peneliti itu hanya menggunakan kota Atlanta dan kota New York, sehingga hasil kesimpulan mungkin belum dapat diperumum ke semua kota di Amerika. Dan di sini mungkin si peneliti itu tidak mencatat umur dari responden, atau mungkin si peneliti tidak mencatat pekerjaan dari responden. Gitu ya. Nah, jadi siapa tahu itu mempengaruhi kebiasaan mencuci tangan dan bukan jenis kelamin lah yang mempengaruhi, tapi kebiasaan mencuci tangan tapi umur atau jenis pekerjaan lah yang mempengaruhi kebiasaan mencuci tangan tersebut. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa diperbaiki dalam penelitian ini. Nah, jadi di sini saya sudah memberikan suatu ilustrasi bagaimana melakukan 6 langkah penyelidikan statistika akan sebuah studi kasus. Semoga cukup jelas. Nah, kita bisa masuk ke topik berikutnya.